Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Immaculata Montero SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMP Negeri 1 Atap Basarani, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekaligus mahasiswi PPG BIPS 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 9 SMP Negeri 1 Atap Basarani dengan materi pokok Sakramen Tabisan. Berikut ini video ujian kinerja dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, apa kabar untuk kita semua hari ini? Luar biasa. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Silakan duduk. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mengajak kita untuk mengawali proses kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Yang membawakan doa dipersilakan. Amin. Kami dapat mengucapkan perhatian pada pembelajaran hari ini sehingga kami makin layak. Ibu akan mengabsen kehadiran kita pada pagi hari ini. Rasim, Rasti, Boy, Apika, Sisi, Ica. Perhatikan, tema pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang Sakramen Tabisan. Sakramen Tabisan sering disebut dengan sakramen apa? Imamat. Sakramen imamat ya? Sudah pernah dengar tentang sakramen Tabisan atau imamat? Sudah. Siapa saja yang berhak menerima sakramen itu? Imam. Imam yang tertabis toh? Terus siapa yang memberikan sakramen tabisan kepada imam itu? Uskup yang memberikan sakramen tabisan. Oke, sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ada sebuah game. Coba dengar di sini ya. Ibu omong, kalian ikut ya. Yang memberikan sakramen ekaristi, yang memberikan sakramen imamat, yang bernyanyi di gereja, yang mengajar di kelas. Oke, bagus sekali. Oke, baik. Jadi tugas-tugas itu kewajiban kita sebagai orang beriman, mempunyai tugas dan kewajiban yang sama. Sebagai kita sebagai kaum awam, sebagai kaum tertabis. Tertabis itu seperti imam, bruder, suster, diakon, dan uskup tadi ya. Sedangkan kita kaum awam juga mempunyai tugas yang sama, yaitu mencari atau mewartakan kerajaan Allah. Bisa mengerti? Bisa. Oke, coba kita lihat buku halaman 23. Buku halaman 23, coba duduk dalam kelompok seperti yang kemarin. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu memahami sakramen imamat dan mampu menyusun doa untuk mendukung kehidupan para imam, sekaligus peserta didik mampu mensyukuri kehadiran imam serta berperan aktif mendukung tugas-tugas mereka ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita tentang materi tabisan hari ini. Oke, coba kita lihat di dalam buku itu cerita tentang pastor. Kita diberikan kesempatan untuk membaca.
Baca cepat. Pastor Benediktus. Sudah? Sudah. Semua sudah membaca? Sudah. Oke, baik. Cerita tadi itu tentang apa? Pastor Benediktus. Bagaimana perasaan kalian ketika membaca cerita tadi? Ya, Hayon. Oke, perasaan saya senang. Nadia? Sedih. Baca. Perasaan gembira, ada senang, ada sedih, ada gembira. Semua perasaan tercampur di dalam rasa yang ada tentang kisah Pastor Benediktus tadi. Oke, kira-kira menurut kamu yang memotivasi sehingga dia itu masuk dalam kehidupan membiara seperti menjadi seorang imam atau pastor itu bagaimana? Siapa yang bisa motivasi yang membuat dia masuk hidup membiara menjadi imam? Ya, Nadia silakan. Rumahnya karena orang tuanya memberi motivasi yang banyak, terus dia Oke, terima kasih. Karena motivasi dari orang tua yang mengajarkan dia tentang cara berdoa dan sebagainya. Yang lain? Caca, silakan. dia ikut dalam kegiatan di lingkungan bahkan selalu kegiatan gereja seperti menjadi pimpinan maupun kegiatan gereja memiliki lingkungan maupun Oke, yang membuat dia motivasi untuk menjadi seorang imam itu dia selalu mengikuti kegiatan-kegiatan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja itu seperti menjadi misdinar, menjadi lektor di gereja. Dan dia melihat, mungkin dia melihat pastor mereka memimpin misanya caranya bagaimana, kasih sambutnya bagaimana, sehingga dia itu motivasi tergerak untuk masuk menjadi pastor. Seperti kita yang ada dalam ruangan ini juga pasti di dalam niat kita juga mempunyai semangat atau mempunyai cita-cita menjadi seorang biarawan atau biarawati, bisanya seperti menjadi suster toh, kalau biarawan biarawati toh. Kalau ada yang bisa menjadi romo seperti Erik atau bisa menjadi pastor, menjadi bruder, menjadi diakon dan sebagainya. Seperti itu toh. Itu semua adalah tugas panggilan kita sebagai citra Allah. Kita manusia dipanggil untuk meneruskan karya keselamatan Allah di dunia toh. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam tugas kelompok. Ibu akan membagikan LKPD ini. Dan setiap kelompok diberikan kesempatan untuk membaca di dalam buku itu, teks itu, dokumen gereja, dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Bisa? Bisa. Oke. Kelompok yang pertama, kedua, ketiga. Hasil jawaban ditulis di dalam kertas, nanti dipilih satu orang menjadi ketua kelompok menuliskan nama dan jawaban. Setelah menyelesaikan tugas, kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, diberikan kesempatan kepada kita untuk membaca teks yang ada di dalam buku dan silakan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Silakan bekerja. Oke, selamat bekerja. Jangan lupa nama kelompok. Jawab berdasarkan suruhan. Oke, baik. Semua sudah
menyelesaikannya dengan baik. Sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil tugas mereka. Diberikan kesempatan. Silakan. Yang kelompok lain dipersilakan untuk mendengarkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1. Saya persilakan kepada teman-teman saya yang akan membaca jawaban dan soal. Bagaimana kedudukan para imam Katolik berdasarkan bacaan tersebut? Jawaban nomor 1. Kedudukan para imam pemimpin spiritual, pembimbing dan pelayan umat. Soal nomor 2. Apa saja tugas seorang imam menurut bacaan tersebut? Jawaban nomor 2. Tugas para imam adalah mengajar, menguduskan, memimpin, memberi sakramen dan membantu. Soal nomor 3. Menurutmu, apa yang dimaksudkan dengan sakramen kabisan? Jawaban nomor 3. Sakramen kabisan adalah sakramen yang memberikan tugas khusus kepada seseorang untuk melayani imam, diakon, dan uskup. Soal nomor 4. Dukungan apa yang dapat diberikan kepada para imam? Jawaban nomor 4. Dukungan seperti mendoakan, memberi motivasi, derma dan persembahan kepada para imam. Soal nomor 5. Syarat-syarat menjadi seorang imam. Jawaban nomor 5. Syarat-syarat menjadi seorang imam. Yang pertama, pria normal, sehat jasmani dan rohani, serta sudah menerima sakramen inisiasi. Yang kedua, bersedia hidup selibat dan tidak menikah. Yang ketiga, menyelesaikan pendidikan filsafat, teologi, moral dan hukum gereja dan seminari menengah dan tinggi. Yang keempat, memiliki motivasi yang kuat. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman yang mau bertanya. Ya, dari kelompok 2 memberikan pertanyaan dan siap dijawab oleh kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kelompok lain bertanya. Berikan contoh berbeda seperti apa itu? Contohnya seperti mendidik umat, memahami ajaran Katolik, dan mengembangkan kehidupan imam. Apakah puas dengan jawaban kami? Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari kelompok. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok 2. Waktu dan tempat kami berikan. Selamat pagi juga semua. Pagi. Kami dari kedua ini karena sudah bertemu. Dan kita Soal yang pertama, bagaimana kedudukan para imam Katolik berdasarkan bacaan tersebut? Jawaban nomor 1. Kedudukan para imam dalam gereja Katolik adalah pemimpin spiritual, pembimbing, dan pelayan umat. Soal nomor 2, apa saja tugas seorang imam menurut bacaan tersebut? Jawaban nomor 2, tugas seorang imam adalah memimpin misa, mengajar dan membimbing, memberikan sakramen, membantu umat menghadapi masalah seperti spiritual dan emosional, serta memberikan dukungan. Soal nomor 3, menurutmu apa yang dimaksudkan dengan sakramen kabisan? Sakramen kabisan adalah sakramen yang memberikan kuasa dan tugas khusus kepada seorang untuk melayani sebagai umat yang organik. Demikian dari kami. Apakah ada dokumen yang ingin bertanya? Kami dari kesempatan dan siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 3 yang bertanya. Berikan contoh sakramen-sakramen yang diberikan oleh seorang sakramen
Yang pertama, sakramen Ekaristi, penguatan dosa dan sakramen penguatan dosa dan sakramen penguatan dosa dan sakramen penguatan. Apakah sudah pas? Pas. Demikian dari kami. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok yang terakhir dari kelompok 3. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan menyaksikan hasil diskusi. Saya memberikan keterangan saya soal nomor 1. Bagaimana kedudukan para imam berdasarkan kedudukan para imam dalam hidup Katolik adalah pemimpin spiritual, pembimbing dan pelayan. Soal nomor 2. Apakah tugas seorang imam berupa Jawab nomor 2. Tugas seorang imam adalah memimpin misa, mengajar dan membimbing, memberikan sakramen, membantu umat untuk menghadapi masalah spiritual, emosional, serta memberikan dukungan. Soal nomor 3. Menurutmu apa yang dimaksudkan dengan sakramen bagian? Jawab nomor 3. Sakramen tabisan adalah sakramen yang dari hasil diskusi kami Baik. Lanjutkan. Contoh bantuan sedikit kami lakukan untuk seorang imam. memberikan kesimbangan dan derma yang memberikan kanan, mengelola keuangan rohani dan membantu dengan Oke, berikan aplaus yang meriah kepada kelompok 3. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Kalian sudah melaksanakan tugas kalian dengan sangat bagus. Sekarang Ibu mau memberikan penegasan terkait hasil diskusi tadi. Selain yang kamu sampaikan tentang soal nomor 1, kedudukan imam Katolik dalam gereja itu selain sebagai pemimpin spiritual, mereka juga sebagai wakil Kristus, Sang Imam Agung. Wakil Kristus, Sang Imam Agung. Yang kedua, rekan kerja uskup. Imam itu adalah rekan kerja uskup, ya. Uskup punya teman. Kalau uskup sendiri berdiri artinya tidak bisa jalan. Tugas pengembalannya tidak akan bisa jalan. Jadi, uskup itu harus mempunyai rekan kerja, yaitu pastor. Yang berikut, pelayanan tugas Kristus yang kita kenal dengan tugas perutusan itu seperti imam, nabi dan raja. Itu adalah tugas perutusan Kristus. Yang berikut, kehidupan spiritual. Di dalam kehidupan tabisan kita harus memegang suatu kaul, yaitu kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan. Ada 3 kaul yang harus kita pegang di dalam kehidupan membiara, seperti menjadi seorang suster, pastor, diakon, dan bruder, ya. Oke, selain yang kalian jawab itu ada juga seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya, sebagai wakil Kristus, rekan kerja uskup, pelayan 3 tugas Kristus, dan kehidupan spiritual. Terus tugas-tugas seorang imam, seperti yang kamu sebutkan juga sudah benar. Yang selain itu, imam juga mempunyai tugas, yaitu memimpin misa atau memimpin ekaristi di gereja, melayani sakramen. Seperti kamu lihat, orang panggil orang ada yang sakit, bilang, Romo tolong berikan sakramen penguatan. Ada yang mau meninggal, mereka panggil Romo tolong
Bisa. Kita tidak punya hak. Yang punya hak adalah kaum tertabis. Mereka yang punya hak untuk memberikan sakramen tersebut. Bisa mengerti? Bisa. Ya, oke, kita bangun berdiri dulu. Kita menyanyi sedikit dulu. Aram sam sam, aram sam sam. Bisa toh? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Aram sam sam, aram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Arabi, arabi. Guli 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 ram sam sam. Arabi, arabi. Guli 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 ram sam sam. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kita lihat sedikit peneguhan di depan itu. Sakramen tabisan atau biasa disebut dengan sakramen imamat adalah salah satu dari 7 sakramen gereja ya Katolik yang secara khusus menetapkan dan menganugerahkan tugas suci kepada seseorang pria untuk melayani dan memimpin gereja sebagai perpanjangan tangan Kristus. Jadi kamu lihat, yang berhak menjadi pastor itu hanya laki-laki. Tidak ada perempuan. Jadi kamu jangan bilang ibu tadi bilang begini. Tidak, anak. Kamu lihat, yang berhak menerima sakramen tabisan hanya pria normal. Seperti syarat-syarat tadi toh? Iya. Ya, seperti syarat-syarat tadi itu. Jadi, yang berhak menerima itu hanya pria. Jangan lupa, yang memberikan sakramen tabisan adalah uskup, tidak ada yang lain. Ingat ya, kalau orang tanya di luar, bilang siapa yang berikan sakramen tabisan, yang berhak menerima sakramen tabisan, syarat-syarat menjadi imam, itu kamu harus bisa tahu dan kamu harus bisa menjelaskan setelah kamu mendapat materi hari ini. Bisa, anak? Bisa. Oke. Tugas untuk minggu depan, setiap pribadi kita tulis di dalam buku kita masing-masing, tulis di dalam buku tugas kita masing-masing. Minggu depan ibu periksa tugasnya, tulislah doa untuk para imam. Tugasnya adalah satu saja, tulislah doa untuk para imam. Bisa? Bisa. Tugasnya untuk doa untuk para imam. Oke. Sekarang ibu mau latih kamu punya penangkapan atau daya serap kamu tentang materi hari ini. Setiap orang, tidak ada kelompok. Tulis di kertas. Tulis di kertas. Yang pertama, arti dari tabisan. Arti dari sakramen tabisan itu apa? Arti tabisan sudah? Ya. Yang kedua, tulis. Yang kedua, apa yang dapat kamu berikan untuk mendukung kehidupan para imam? Hal apa yang dapat kamu berikan untuk mendukung kehidupan para imam? Habis dikumpulkan di depan. Jangan lupa tulis dengan nama. Bisa tidak? Bisa. Hello? Hello? Hello, hello? Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Ibu tunggu. Yang sudah bisa dikumpulkan di depan. Ini latihan untuk melatih bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang ibu jelaskan. Yang sudah silakan ke depan.
Nadia. Yang lain, ayo. Terima kasih. Yang lain, Caca. Rasti. Rasti. Rasti, Erik, Boy. Ayo. Tapo balik. Rasti, Boy, Erik, Hayon. Oke, baik. Jadi sudah bisa mengerti toh? Sudah bisa mengerti? Oke, baik. Terima kasih untuk kita semua. Jangan lupa tugas itu minggu depan, hari Kamis minggu depan itu Ibu tunggu kumpul tugas itu. Buat individu, tidak ada per kelompok. Nanti akan ditempel di mading. Sudah? Oke, terima kasih untuk kita semua. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Erik. Bapak yang makasih, kami senantiasa menentukan kelakuan namun semoga melalui pembelajaran ini kami mampu bersyukur dan para pelayan atau dalam mengembangkan berbagai. Berilah pada mereka kekuatan dan tetap setia dengan kalian kehidupan dan siap. Terima kasih. Oke, sama-sama selamat pagi. Pagi.